challenge itu betul. Ya, baru dikodingnya. Ya, betul-betul kita mereka itu kalau saya mau challenge dalam 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya mereka bersiap. Tapi bukan bersiap itu keeping point. Mereka bersiap itu betul-betul kumpul-kumpul consumer, sharing customer, betul-betul cari customer, mereka melakukan customer, mereka betul-betul cari semuanya. Ada yang 2 orang kemarin dia itu mau challenge sales master. Saya bilangnya satu ibu ini pernah mengajar ke kita ya yang namanya Joji ini. Pernah waktu kita hari Senin sharing belum sales master pernah saya undang dia mengajar. Nanti saya mau ingin sekali mau undang lagi dia. Dia orang ini memang saya melihat yang satu yang ibu Chu udah lumayan kiri kanan dia melihat 1,5 udah lumayan dia bisa menjadi challenge. Saya merasa ini orangnya lebih gampang. Tapi waktu pertama saya melihat ibu Jo itu, saya melihat tidak mungkin dia menjadi sales master. Jadi 4 bulan sebelumnya, waktu itu bulan Mei, bulan Juni, saya sharing dia ketemu orang ini, dia bagaimana saya mau sales master, dia mau menjadi sales master, mau challenge. Melihat PB-nya kiri satu kanan satu masih kecil sekali. Tapi saya hanya bilang kepada ibu ini, ya coba aja challenge. Kalau challenge tidak ada gagal, tapi coba aja challenge. Tapi harus 3 bulan membuat consumer, mencari consumer, bagaimana bisa sukses. Makanya dia melakukan, dia membuat file, membuat ini, dia melakukan, betul-betul melakukan sendiri. Sekali dia sekarang dia semakin semangat sekali. Hanya dia sukses. Setelah dia udah sebut, saya mau 3 bulan kemudian mau challenge, mau sales master. Mau challenge sales master. Kemudian dia betul-betul berjuang luar biasa. Dia temu consumer, temu ini. Tapi bukan consumer itu hanya 1 kali consumer. Dia melakukan mau cari konsumen itu dalam 3 bulan sebelumnya. Orang itu bukan telepon. Ibu saya mau bulan September mau menjadi challenge sales master. Ibu belanja nanti September aja. No dia. Dia bilangnya harus belanja sekarang. Dia belanja sekarang, bulan depan belanja 3 bulan. Dia checking semua. Orang ini belanja apa semuanya checking semua. Nanti akan saya kasih filenya. Itu orang luar biasa. Makanya consumer and sukses. Consumer adalah kesuksesan kita. Consumer adalah menjadi sales master. Maka itu luar biasa. Saya melihat orang itu. Saya pertamanya dia itu tidak mungkin ibu bisa menjadi sales master. Maunya keluar mulut. Tapi dia berjuang. Dia satu membuat file pagi, siang, malam. Kemudian dia temu, kemudian dia sharing. Itu luar biasa. Hanya dia menjadi sukses sales master. Tapi bukan sales master mungkin setahun sekali enggak. Dia baru sekali, kemudian dia menuju sekarang maintenance sales master. Dan menuju dia auto sales master. Hanya dia mau belajar dengan saya itu luar biasa. Hanya saya sedikit-sedikit consumer sistem, kemudian auto sistem, maintenance sistem, auto sistem saya ajarin terus. Maka 3 step sistem itu sangat penting. Itu bisnis kunci kita. Bisnis kunci kita. 3 step. New atau challenge, kemudian maintenance, follow up, maintenance proses, kemudian auto sistem, menjadi auto. Atomi itu auto. Kalau atomi tidak bisa menjadi auto sistem, berarti tidak bisa uang pensiun. Kenapa kita auto? Sekarang saya tidak belanja kemarin sama sekali saya nggak belanja. Saya pagi siang saya urus barang apa sibuk-sibuk. Tiba-tiba hari Jumat saya kira 1,5 karena 1,1 hari. Saya harap ibu bapak juga seperti saya. Saya nggak kerja, nggak belanja pun hanya belanja saya kebutuhan aja. 1 hari pun bisa 2,5, 2,4 karena 2,4 bisa jadi. Karena apa? Saya pun waktu saya pertama use produk. Sekarang saya hitung, saya minum produk itu ini coba di belakang. Saya siap untuk
produk itu udah ada ini, ada di sini hemoin, ada diffuser, kopi, omega. Masih saya ini nanti saya di belakang ini semua penuhi produk atomi yang saya user. Makanya saya pakai user itu hanya berapa pakai karena masih ada tempatnya belum habis. Nanti satu-satu semua itu saya akan rencananya mau membuat ini. Makanya saya nggak perlu foto, ini aja foto saya. Maka 3 step penting sekali. Saya pertama betul-betul cari consumer. Saya ibu Ling, ibu Julia, ibu apa, saya ini consumer. Karena ibu Ling juga pertama enggak bayangkan. Ibu Ling tidak bayangkan mau bisnis kan? Ya pertama-pertamanya orang minta meeting apa, terkait itu semua benar tidak bisa, gak bisa. Mau anaknya apa semua begitu. Tapi sekarang coba. Ibu sendiri sekarang sukses, teman-temannya kaget kan? Mereka pagi sampai malam kerja keras, dapat uangnya ada terbatas. Kita masih, ibu masih diamond master, masih nanti saran ada di semakin atas itu kalau auto sistem, auto sales master, auto diamond master, auto saranose master, auto berarti kita setelah menjadi Star Master, kalau udah menjadi Auto Star Master, mungkin lebih besar daripada challenge orang masih satu kali menjadi Crown Master, tapi dia hanya betting. Saya yakin Star Master Auto bisa lebih tinggi daripada Crown Master yang masih belum hanya satu kali Sales Master Challenge. Makanya kita harus auto sistem. Ya. Makanya self consumer, new member itu saya tadi juga pagi checking ini atau saking merah atau yang hilang membernya luar biasa saya lihat itu hampir mati semua ini. Karena zaman dulu itu semuanya hanya daftar kan. Itu saya nggak terlalu fokus yang daftar, tapi perlu 1 bulan 10 PB belanja sendiri. Head PB target 50 PB. Itu yang penting sekali. Jadi orang-orang betul self consumer. Kalau orang daftar tidak use produk, bukan orang daftar itu fokusnya mau bisnis partner. Jangan Anda mencari bisnis partner, Anda mencari consumer. Kalau bisnis partner cari, mereka partner kita harus dukung ini. Dia minta apa, dia nggak minta kesel. Tapi kita cari consumer. Dia sendiri belanja, itu akan lebih bagus. Jadi self consumer. Anda kalau daftar minimum, jangan di depan itu hanya belanja terus dia, ID dia, enggak akan berkembang juga. Dia ID sendiri, dia belanja sendiri. Jadi head PB 50 PB mungkin di situ bisa tip sedikit bisa nggak apa-apa. Kalau fellow harus lebih 3 produk nuja 1 bulan lebih kurang lebih 50 PB harus nuja. seminggu 1 kali telepon fellow. Ibu gimana? Fellow. Tanya produknya bagaimana? Itu head PB, target head PB adalah 100 PB. Kemudian kalau auto consumer user 10 produk user 1 bulan kurang lebih 100 PB. Dan head PB harus jadi 300 PB. Menuju ke new business partner. Itu yang kita consumer. Kalau udah betul-betul udah consumer itu luar biasa. Udah yang consumer itu enggak usah kita cari consumer yang lain. Sedangkan di daftar yang orang-orang itu cari nama semua tulis. Siapa. Akhirnya orang ini target kita adalah kiri 100, kanan 100. Self consumer dalam 6 bulan. Kiri 100, kanan 100, kita target consumer. Enggak usah. Oke, 200 itu 1 tahun 200 enggak apa-apa. 1 tahun 100 saja enggak, no problem. 1 tahun 100 enggak apa-apa, no problem. Tapi 100 target, saya mau 100 itu mau membuat auto consumer. Anda kalau sebelum consumer, Anda sebelum menjadi sales master, ya seperti saya, Ibu Ling, Ibu Pak Boas, cari consumer juga susah, cari mau belanja yang ajarin juga susah, karena leadernya terlalu banyaknya ya.
Karena waktu kita mau menjadi sales master, kita harus banyak belajar. Kita kalau waktu menjadi sales master itu banyak belajar. Saya sekarang pertama saya mau membuat itu saya mau coba dulu. Saya 1 tahun belanja untuk Korea, saya nggak 1 tahun melakukan saya lepar. Kemudian saya bungkus barang untuk kirim ke Indonesia. Saya sendiri bisa coba dulu. Saya udah mengerti semua bisa ini. Makanya Anda lebih dahulu mengerti. Anda lebih dahulu mencari sistem. Anda lebih dahulu coba cari konsumer. Kalau Anda ada pengalaman banyak sekali, nanti bisa akan mengajar ke membernya. Anda hanya betting atau Anda enggak mengerti mencari konsumer, hanya mau antarin barang, itu tidak akan berkembang. Harus saya mau sebelum menjadi sales master, saya cari 100 orang. Dapat dalam 6 bulan, 100 orang mendapat konsumer. Dan rata-rata bisa 2 atau 10 orang membuat auto konsumer. Itu akan bisa challenge sales master. Orang ini, coba ini. Memang bahasa Korea ya. Dia bulan 7, dia melakukan misi 조진이 misi 1, 3. Kita harus, grup kita juga harus ada misi 1, 3. Satu hari 3 orang bertemu. 3 orang bertemu. 3 bulan saya fellow. 133. Mission 133. Oke? Melakukan mission 133. Dia nanti saya membuat ini bahasa Korea Indonesia saya kirim. Anda harus kertas ini ada. Dia tanggal 12 pagi, siang, sore, malam. Pagi dia temu 김정희, namanya 김정희. Dia tawarin kolagen. Kemudian dia Hansul dosugan. Dia ke tempat yang ada banyak orang. Dia tawarin kopi. Kemudian dia yang orang itu jual hemoim. Kemudian dan orang itu bukan jual, dia kasih magazine. Jadi dia 1 hari 3 orang, minimum 3 orang bertemu. Tanggal 13 2 orang, tanggal 14 1 orang, tanggal 15 2 orang. Kemudian tanggal 16 dia konseling dengan leader. Itu everyday melakukan itu dia checking, kemudian udah sukses dia pakai yang merah apa dia ini. Kemudian dia temu sponsornya apa, dia itu apa. Ini semuanya di action itu melakukan. Jadi dia menjadi sales masternya bulan September, awal September. Tapi dia melakukan akhir September. Dia menjadi sales master itu adalah awal September ya. Awal September, tapi dia mulai kerjanya bulan Juli. Sebelumnya udah melakukan. Tapi saya mengajar, saya itu agak mengajar, agak kasih sharing, dia action begini. 1 hari 3 orang bertemu, saya follow up 3 bulan. Oke? Itu luar biasa melakukan. Itu akan sukses. Hanya dia bulan 8 dia melakukan mission itu semuanya ini ada ini. Kemudian bulan September dia udah ini 2 bulan. Jadi dia akan nama-nama semua ada. Nama ini dia apa yang dia belanja apa, para produk-produk itu beli apa, kemudian di sana saya absolut mau tawarin hanya ini. Itu dari bulan dulu dia melakukan ini, dia itu satu nama-nama semua tulis, dia orang itu produk memakai apa segala macam itu tulis. Akhirnya dia mencari produknya luar biasa. Maka kemudian dia tanggal apa dia temu orang tanggal waktu dia menjadi sales master. Jadi 1 hari dia
melakukan apa, dia tulis apa, semuanya tulis, dia satu-satu tuh melakukan. Dia full time, dia betul-betul temu orang. Dia telepon, temu orang, kemudian tawarin produk. Bukan tawar itu, dia tawar itu supaya dia belanja sendiri. Kemudian dia self consumer. Dia melakukan one seri-seri. Saya pun, Helen pun, Jian pun, kalau Ibu Chu orangnya keras itu dia yang satu orang itu nggak terlalu pintar seperti ini. Orang ini betul-betul dia melakukan. Semua bilangnya tidak mungkin, tapi dia melakukan action, dia menjadi sukses sales master. Dan dia sekarang apa? Dia sekarang tetap jalan ini, tetap one seri jalan, tetap ini jalan. Dia menuju untuk auto sales master. Satu orang udah menjadi ini sekarang di center ABC, ACC di Korea ini nanti Desember itu mereka semua mau challenge sales master. Tapi bukan betting mereka itu. Mereka mau challenge. Akhirnya sekarang semua orang sekarang mereka belajar ini melakukan. Nanti bulan September, bulan Desember mereka target. Saya udah tahu itu udah 5 orang udah mau menjadi sales master. Maka Anda juga mau udah mau jalan atomi dalam 1 tahun. Kalau cepat 6 bulan, kalau agak lambat dalam 1 tahun harus menjadi sales master, bukan hanya sekali. Sales master menuju maintenance sales master dan auto sales master. Gitu. Itulah saya merasa itu orang itu luar biasa. Maka Anda kalau mau sukses tidak ada alasan yang lain, tidak ada jalan yang lain, hanya melakukan. Action 1, 3, 3. Saya sering melakukan, sering bicara di meeting ini. Action sendiri up to you. Kalau Anda bilangnya mau sukses, ayo bisa. Tapi tidak action, hanya ikut meeting, percuma. Harus 1 hari saya tulis. Harus ada yang itu harinya ini tulis. Saya pagi saya mau target kerja siapa, siang apa, saya melakukan semingguan, mingguan itu harus melakukan tulis. Ini, makanya dia tanggal 3 yang tanggal 300 sukses, tanggal 4 sukses itu melakukan ini. Sekarang dia kejar apa? Orang belanja semua itu mereka menjadi auto consumer membuat. Anda jangan tergantung leader. Ibu Cho itu tidak minta PB apapun di atasnya. Ibu Cho itu tidak minta ke atasnya, saya mau sales master, ibu berapa PB mau bantu saya. Tidak bicara dia. Dia melakukan dalam 3 bulan. Dia cari, kemudian membuat consumer, dia semuanya. Dia 1 hari dari pagi sampai sore malam, dia melakukan mencari, dia menjadi sukses. Memang alasan. Indonesia beda mau ini alasan. Semua alasan ada. Sukses tidak ikut alasan. Sukses 1 kali alasan, terlambat 1 kali. Sukses alasan yang kedua kali nanti 3 bulan terlambat. Alasan ketiga kali 1 tahun, alasan keempat berhenti. Anda kalau mau sukses betul-betul melakukan ini. Maka sebentar ya, ada. Ya, oke. Anda, saya mau nanti akan kirim ini. Ya, sekarang, kita akan. Oke. 자, Anda harus tulis ini. 1 orang 1 kertas. Oke, nanti saya kirimnya. Ini saya yang membuat, saya yang kasih tahu dia itu. 1 orang 1 kertas. 자, consumernya misalnya Ibu Ling, Cili Ciputra, ID 11021674.
head PB satu koma berapa, leader yang daftar leadernya siapa, Timo. Kenapa? Kadang-kadang atasnya bukan tentu sponsorkan, dia produk inti apa, MOIM apa, hanya 2-3 aja. Kemudian use product head PB, produk PB, dia sekarang kira-kira 1 bulan berapa PB sekarang pakai. Sekarang berapa PB pakai? Ya, dia tulislah orang kalau satu-satu nama, misalnya link, tanggal berapa ini dia belanja ini, ada ini kan, yang PB berapa ini apa semuanya ada bisa. Tidak bisa semua nggak apa-apa. Yang itu memang awal yang kita mau pertama. Yang melakukan itu saya yakin sekali melakukan ini produk inti apa semuanya ini kita jalan ini saya yakin dalam 6 bulan kemudian saya juga harap sekali di grup ACE global mercy atau global mercy atau center mercy lah atau apa semuanya saya ingin sekali bukan menunggu sales masternya leader, bukan sales masternya tergantung leader, bukan sales masternya menunggu. Sales master kita melakukan dan jalan dan betul kejar supaya orang-orang kita membuat konsumernya banyak sekali. Oke, saya harap sekali. Saya tanya, Atomi berapa posisi? Pak Puas, Atomi berapa posisi? 7 ya. Ya, oke, 7. Tapi 7 itu mastership, berarti sebenarnya Atomi adalah agent dan consumer, ya kan? Ada consumer dan agent sama sales master, ada semuanya. Berarti 9 tingkat dan 9 tingkat apa? Challenge, maintenance, sales master. 9 kali 3 berapa? 27 posisi Atomi. I am Saronozu Master, but saya adalah Auto Diamond Master. Betul kan? Ya, ada orang juga di Korea, saya adalah Star Master, but saya adalah Auto Sales Master. Berapa posisi yang turun? Banyak sekali. Saya adalah Star Master, tapi saya adalah Auto Sales Master. Kadang-kadang lihat kan, orang-orang udah Saronozu Master, baru menjadi Auto Sales Master. Ya kan? Makanya posisi 29, 27 posisi yang sebenarnya saya ada Saronozu Master, posisi adalah Saronozu Master, tapi posisi sedang adalah saya Auto Diamond Master. Ada yang juga Saronozu Master, masih Maintenance Sales Master, masih ada Auto Sales Master. Itu menjadi penting. Tidak boleh posisi yang sebenarnya dan posisi yang ada sama posisi yang sebenar itu 2 tingkat di bawah tidak boleh. Kalau 3 tingkat enggak boleh. Kalau Saronozu Master minimum challenge sales master minimum maintenance sales master, maintenance diamond master. Kalau Saronozu Master. Kalau Star Master minimum challenge Saronozu Master. Atau ini. Karena apa? Kita kalau tidak melakukan ini berarti saya sendirinya loncat. Saya sendirinya udah loncat, di tengahnya enggak ada. Berarti ya kan? Saya udah sendiri loncat, di tengah enggak ada. Kapan saya bangkitkan di tengahnya? Tapi step by step, satu orang naikin, saya naik, satu orang naikin, saya naik, itu akan tingkat sama-sama naik. Saya sendiri udah Saronozu Master, di bawahnya masih leader saya misalnya ada core saya itu masih belum ada yang Star Master, Sales Master atau Diamond Master nggak ada. Terlalu gap. Kapan saya bisa? Lebih bagus. Saya adalah misalnya saya ada Saronozu Master atau Auto Diamond Master. Kemarin 신정인 waktu Auto Sales Master yang kita sharing, kalau you mau menjadi auto system, you harus membuat seperti Anda posisi
kiri satu orang, kanan satu orang. Saya kejar saya kiri satu orang Diamond Master, kanan satu orang Auto Diamond Master. Kalau itu ada seperti saya, akan bisa nanti lebih gampang. Menurut umum saya, jangan posisi sebenarnya dan posisi yang seperti atom이다만 posisi yang sekarang sebenarnya jangan terlalu jauh, harus dekat. Terlalu jauh artinya betting, oke? Terlalu jauh artinya susah sekali berkembang. Lebih bagus dekat. Lebih bagus yang dekat dan membuat kiri satu orang, kanan satu orang, membuat seperti saya satu. Mungkin bahasa saya itu mungkin tidak mampu, enggak, tapi terserah mau dengar umum saya yang betul-betul mau terserah mau belajar dan saya selalu sistem ini melakukan mengajar. Pak Timo mengajar ini lagi. Kenapa saya terus mengajar ini? Minggu depan pun akan dapat pun saya tambah ini lebih tambah lagi saya mengajar. Because very important customer dan sistem itu aja. Oke, Pak Boas. Oke, Pak Timo. Wah, luar biasa hari ini. Ya, saya sangat diberkati sekali ya. Oke. Meskipun meskipun sudah berulang-ulang Pak Timo menyampaikan hal ini, tetapi hari ini saya termotivasi kembali ya. Saya terinspirasi dan ini luar biasa sekali ya. Karena memang kalau saya pikir-pikir ya dari awal saya Buria ini menjalankan Atomi itu memang kami sadar betul bahwa kekuatan di Atomi ya untuk kita bisa sukses itu di customer. Jadi kalau kita mau memulai menjalankan Atomi itu kita harus berpikir bahwa customer is number one. Jadi artinya kita harus membuat atau kita harus merekrut customer sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya. Jadi jangan dibatasi 10 ya, 20 sudah puas diri. Enggak, ya. Sebanyak-banyaknya, semakin banyak, semakin dalam itu semakin dahsyat, semakin luar biasa. Tetapi ingat ya, cuman sekedar customer saja ya, menjadi member saja itu not enough. Itu tidak cukup ya. Jadi harus ada pembelanjaan. Jadi harus muncul PV dari member-member tersebut ya. Kalau banyak customer tetapi nggak ada PV atau PV-nya sedikit juga itu tidak akan membuat kita menjadi sales master ya. Kalau kita memang punya target menjadi sales master, kita bisa menjadi auto sales master ya, kita harus punya auto konsumen sebanyak-banyaknya. Minimal ya, kalau tadi Pak Timo bilang minimal, itu kita punya 100 auto customer. Ya, 100 auto customer di kiri dan di kanan. Ya, minimal. Dan mereka aktif belanja. Itu dijamin. Pasti teman-teman akan menjadi auto SM. Ya, itu sudah kami buktikan. Dari awal kami sudah tahu itu. Ya, oleh karena itu di awal-awal dulu kami fokusnya bagaimana sebanyak mungkin bisa merekrut member customer sebanyak-banyaknya, dan itu sudah sangat terbukti sampai sekarang ya. Dan tadi saya sempat bicara sama Buria juga ya, bahwa sebetulnya untuk sukses di Atomi itu syaratnya sangat mudah. Bukan orang semata-mata ya atau orang-orang yang pintar saja yang bisa sukses di Atomi. Tetapi saya perhatikan selama ini yang bisa sukses itu adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang biasa tetapi mau nurut. Nah, ya, mau mengikuti sistem yang sudah diajarkan. Itu saja. Ya, selama kita ikut, kita nurut, kita manut, kita mengikuti, itu dijamin pasti sukses, pasti gitu. Nah, sebagai contoh ya, di grup kami ini ada beberapa yang luar biasa ya. Saya sebut saja Rakel ya. Rakel ini kan orangnya sangat sederhana sekali ya. Background pendidikannya juga
tidak tinggi-tinggi amat, ya. Pengalamannya juga nggak banyak-banyak sekali, ya. Tetapi dia orangnya itu nurut, manut, ikut apa yang diajarkan, dijalankan. Dan ternyata dalam 8 bulan itu Rakel sudah bisa SM, dan SM-nya itu bisa berulang-ulang loh. Sampai saat ini tuh sudah 4 kali SM. Itu kan luar biasa, dari bulan Juli 2 kali, kemudian bulan Agustus sekali, bulan September, Oktober sekali, ya. Jadi itu kan luar biasa sekali, ya. Jadi kuncinya adalah nurut, mengikuti yang diajarkan, punya semangat mau belajar, teachable, ya, teachable. Jadi mau belajar. Udah itu aja deh, ya. Jadi nggak usah macem-macem, kita nggak usah mencari cara-cara sendiri, ya. Kita ikutin cara sana, ikutin cara sini, sana bilang begini kita ikutin, sana bilang begitu kita ikutin, bingung sendiri akhirnya, ya. Ikutin saja cara leader kita, itu sudah benar. Yang Pak Timo sampaikan itu buat saya dan Buria itu sudah sangat benar, ya. Jadi kita tinggal manut, ngikutin, itu pasti sukses, ya. Pasti sukses. Saya berani jamin pasti sukses karena sudah terbukti, gitu, ya. Oke, teman-teman semua, saya percaya bahwa teman-teman selama sekian lama menjalankan Atomi, tentunya teman-teman juga saya tidak tahu apakah teman-teman sudah mengikuti sistem yang diajarkan sama Pak Timo atau belum, ya. Apakah teman-teman sudah mengikuti tetapi masih ada kendala sana, kendala sini, ya saya tidak tahu, ya. Nah, kalau itu ada, teman-teman silahkan deh. Kesempatan ini yuk kita sharing. Kita sampaikan, ya siapa tahu nanti kalau teman-teman ada kendala, ada masalah, itu bisa kita bantu bersama, ya. Kita bisa ada solusi bersama sehingga teman-teman itu tidak terjebak, tidak stuck di masalah tersebut, nggak ada way out, ya. Ini kesempatan yang bagus buat kita untuk sharing pengalaman-pengalaman selama ini yang kita alami. Ya, yuk silahkan teman-teman. Siapa yang mau memulai? Yuk, siapa yang mau memulai? Saya panggil saja deh. Mevi, ya. Mevi ini saya lihat kemarin waktu sharing di acara hari Sabtu yang lalu itu luar biasa karena perjuangannya yang tidak mudah, ya, sehingga akhirnya bisa mencapai sales master dan sekalian juga bisa membawa suaminya yang dulunya tidak mendukung, ya, tidak mensupport, akhirnya sekarang suaminya ikut mensupport 100%. Nah, yuk Mevi bisa berbagi. Ya, apa ya yang mau dibagikan? Ya, kalau dibandingkan teman-teman yang lain mungkin saya masih jauh ketinggalan gitu. Tapi saya selalu bilang begini, karena saya tahu sekali langkah awal saya seperti apa sampai di hari ini gitu ya. Dan saya menikmati setiap proses, saya menjalani setiap proses dari yang nol nggak bisa apa-apa sampai sedikit-sedikit sudah mulai mengerti, sampai yang dari orang yang tidak punya maksudnya tidak punya keberanian untuk ngomong untuk apa gitu, untuk mencoba produk sampai ya sedikit-sedikit mulai bisa gitu. Jadi kalau dikatakan bahwa saya sudah bisa take off segimana ya belum lah, masih kalau saya mengibaratkan seperti seekor burung, mungkin saya sudah menetas, tapi ya memang masih sangat perlu banyak bimbingan, banyak belajar, dan banyak segala macam gitulah ya. Tapi banyak hal saya belajar justru dari kesalahan-kesalahan gitu. Jadi kesalahan-kesalahan itu jadi nikmatin aja untuk jadi progres untuk perbaikan diri gitu. Jadi karena saya mengetahui proses saya dari awal, tanpa bermaksud untuk sombong, ketika saya mengalami hal-hal yang misalnya nggak enak, melelahkan, saya selalu mengingat
bahwa sampai di saat ini tuh butuh satu perjuangan gitu. Jadi saya bilang, saya suka tepuk dada, saya katakan kamu hebat gitu. Itu bukan untuk sombong, tapi saya ingin menyemangati karena bagi saya semangat itu nomor satu. Nah kalau prosesnya, jadi apa ya? Saya susah menggambarkannya. Maksud saya menghargai setiap step kecil dalam hidup saya. Kayak contoh ketika saya berhasil membuat suami saya bisa mendukung saya, mungkin bagi sebagian orang biasa itu mah. Tapi buat saya itu satu apa ya? Satu langkah yang apa ya? Yang bagi saya itu kesuksesan saya, salah satu kesuksesan saya di Atomi. Karena saya tahu persis suami saya tuh orang yang seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kalau ya mungkin seperti kemarin saya bilang kalau Ciria kan memang tahu banget lah suami saya seperti apa, jadi dia mungkin bisa mengerti kalau saya ngomong gini gitu. Mungkin kalau buat orang lain, alah gampang gitu, buat suami sebentar lah gitu ya, gini juga pasti bisa. Tapi buat saya itu nggak mudah gitu. Dan bagi saya itu adalah salah satu proses belajar. Jadi itu juga salah satu semangat saya berpikir bahwa kalau saya sudah bisa meyakinkan suami saya dan dia bisa mendukung saya yakin gitu bahwa saya akan bisa mengikuti, akan bisa lebih sukses lagi. Nah kalau step-step yang tadi Pak Timo katakan, jujur saya bilang kalau misalnya di persentasi, apakah seberapa banyak yang sudah lakukan, ya mungkin masih sangat kecil persentasinya. Tetapi saya memastikan bahwa saya menjalankannya gitu, walaupun belum sesuai dengan ekspektasi leader saya. Mungkin leader saya berharap Mevi-nya 10 langkah langsung ya, mungkin Mevi sekarang baru setengah langkah, tapi on the track lah gitu. Saya memastikan saya on the track gitu ya. Itu sih. Jadi ya kemarin sih sebenarnya ada satu hal yang mau disampaikan suami saya, cuman dia malu-malu gitu, kesannya terlalu memuji istrinya gitu ya. Kan saya tanya alasannya apa bisa jadi 180 derajat mendukung. Dia bilang karena dia melihat bahwa istrinya tuh udah baik dari dulu, tapi ini jauh lebih baik. Dia melihat sesuatu yang baik dari pengaruh yang sangat baik dari Atomi ini yang tergambar dari hidup istrinya gitu. Dia bilang itu. Wah, buat saya itu membanggakan. Membanggakan bukan karena saya dipuji, tapi membanggakan berarti saya memilih Atomi, saya sudah memilih yang benar gitu. Itu sih dari pengalaman saya. Ya kurang lebih begitulah ya. Semoga mengerti. Saya juga bingung cerita apa. Silakan Ko Bos. Ya, thank you Mevi. Ya, luar biasa ya. Saya juga sama Bu Ria juga sangat sangat terkesan sekali perjuangan Mevi ya selama ini ya. Sudah baik sih sebetulnya Mevi, saya lihat sih sudah sangat luar biasa, tetapi ternyata suaminya melihat bahwa Mevi itu menjadi lebih baik lagi dari yang sudah baik ya, sehingga suaminya bisa sekarang sudah jatuh cinta dengan Atomi ya, mendukung usaha istrinya ya. Nah, jadi kalau ini sudah satu pasang begini sudah saling mendukung, nah ini lebih gampang ya. Jalan menuju ke level berikutnya itu akan lebih mudah dicapai. Ya. Jadi teman-teman semua tadi poinnya Mevi, kita nikmati saja prosesnya ya. Jadi ngikutin proses yang tentunya membawa kebaikan ya. Semakin lama semakin baik, semakin ada progres. Begitu. Oke, thank you Mevi. Yo, silahkan yang lain. Yang mau berbagi. Silakan. Yo, dari Bandung. Teman-teman dari Bandung, yuk. Siapa? Ya Pak Bos. Sedikit ya, aja. Sini, yuk. Tadi Pak Timo kan bilang ya ini yang saya ajarkan gini-gini aja, terserah mau denger atau enggak gitu ya. Tapi kalau saya perhatikan ya emang sistem di Atomi ya simple ya gitu-gitu aja gitu ya. Maksudnya nggak ada sesuatu hal yang baru atau gimana gitu ya. Emang sistem di Atomi seperti itu gitu ya. Dan tadi yang seperti Pak Boas share juga Rahel ya yang udah beberapa kali sales master gitu ya, karena dia ngikutin apa yang diajarkan ya cuman yang kayak begitu ya akhirnya dia bisa ini ya dengan melakukan terus konsisten terus menerus gitu ya. Sebenarnya kan sistemnya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Nah jadi kalau
kalau saya ya kita kan di sini di Atomi, kalau dari Atomi buka itu kan udah 3 tahun ya, sekarang bulan Oktober ya, udah 3 tahun sekarang gitu kan. Jadi perjalanan dari awal itu ya pernah melakukan kesalahan segala macam pun sampai sekarang, jadi benar-benar kita bisa bisa pelajari gitu ya, trial error-nya kenapa, salahnya di mana, segala macam gitu ya. Nah, yang saya pelajari sih gini sih, kalau misalnya kita nggak maksudnya tadi yang Pak Timo sampaikan juga ya, yang posisi kita di mana sekarang, nah terus pendapatan kita tuh di mana gitu ya. Dari situ bisa kelihatan apakah pencapaian kita yang kita raih itu betting atau enggak segala macam gitu ya sebenarnya. Jadi kita tahu gitu, kita melakukan kesalahan nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tahu dan jangan sampai itu terulang dan jangan sampai itu terduplikasi gitu ya. Nah, cuman yang tadi yang menarik yang saya pelajari juga bisa dilihat dari sekarang ini gitu. Kalau misalnya apa ya, hasil kerja keras kita tapi nggak ada hasil gitu ya, nggak ada hasil. Nah, itu something wrong pasti gitu ya. Kalau misalnya uang kita habis-habisan terus gitu ya. Nah, itu sesuatu yang ya kelihatan dari situ sih. Cuman kalau misalnya kita melakukan semuanya by system gitu ya, biarpun pelan-pelan semuanya, tapi semestinya progres. Ya, hasilnya tuh progres gitu ya, dari yang nggak ada apa-apa, terus meningkat terus gitu ya, dari yang nggak bisa menabung sampai bisa menabung, biarpun masih kecil gitu ya lama-lama. Walaupun mungkin maksudnya nggak terus naik progres seperti itu ya, mungkin ada kalanya nanti kita turun apa. Tapi kalau ditarik garis lurus itu mestinya tuh makin lama makin naik gitu. Nah, itu udah benar. Kalau misalnya pencapaian kita seperti itu yang kita jalankan itu udah benar. Progres pelan-pelan gitu ya. Nah, itu yang akan lebih abadi gitu. Karena yang kita kejar itu kan buat long term-nya ya, buat jangka panjangnya gitu. Nah, kita jangka panjangnya kita mau benar-benar dapat passive income gitu ya, benar-benar dapat istilahnya apa ya, boleh dibilang stabil lah ya gitu, nggak kayak terlalu roller coaster naik turun gitu ya. Nah, di situ baru ya jadi apa ya, yang saya pelajari sih gitu ya. Jadi jangan sampai yang kita kerjakan itu akhirnya, karena Mr. Park juga bilang kalau kita betting, shortcut segala macam itu bukannya menguntungkan, malah akhirnya kita rugi. Pasti itu rugi, pasti akan mengalami satu kerugian ya dalam hal uang apa segala macam gitu ya. Nanti akhirnya pasti rugi aja, pasti apa ya, dan mungkin banyak nanti beberapa orang yang akhirnya nyerah di tengah jalan gitu, karena apa yang dia lakukan tuh nggak sesuai dengan yang dia harapkan gitu, karena menjalankannya salah ya, entah itu pengen cepat apa ya, cepat ini tapi nggak melewati proses-proses tadi yang Pak Timo ajarkan gitu ya. Nah, itu nanti pasti akan cepat turunnya lagi gitu, dan itu nggak stabil. Dan untuk jangka panjangnya juga, untuk satu jaringan itu nanti akan nggak baik ya, itu akan menghancurkan satu demi satu. Nanti member-member juga akan bisa merasakan gitu ya. Ini tuh nggak apa ya, kok nggak apa ya, nggak kelihatannya nggak seperti yang ya, mestinya kalau kita melakukannya progres gitu ya, pelan-pelan, itu nanti kan hasilnya juga pasti mestinya meningkat pelan-pelan gitu kan. Bukannya yang gimana ya, saya juga bingung menjelaskannya. Ya cuman nanti kelihatan lah, cuman nanti akhirnya pasti kita akan merasa rugi dan habis uang pasti akhirnya gitu. Pasti akhirnya habis uang gitu. Jadi ya jangan sampai itu juga terduplikasi ke bawah gitu ya, kasihan gitu. Jadi ya kita sebagai leader ya kita harus memberi contoh ya, walaupun ya ada prosesnya, ada ini step by step, tapi ya yakinlah, tadi seperti Pak Boas juga yang bilang ya, ketika kita melakukan sistem yang benar, mau biar pelan-pelan atau gimana, tapi pasti kita mencapai, pasti kita akan sukses. Gitu aja sih Pak Boas. Ya, thank you Ling. Keren ya. Ya memang kita bisa lihat sih, nanti waktu yang akan membuktikan lah ya.
pasti akan tahu kok. Kelihatan mana yang benar, mana yang enggak, itu waktu yang akan membuktikan sendiri ya. Oke, yuk Pak Timo, silakan Pak. saya satu kata dulu, saya perlu pergi ya. Saya Oke, perlu live ya. ya. Saya grup ini sih sebenarnya sangat bagus. Saya bangga. Yang kemarin saya temu yang satu leader yang adalah warisan pertama Atom Indonesia, Ibu Son Jihang. Pernah dengar atau enggak? Warisan pertama, suaminya meninggal, dia langsung menjadi Sarwono Star Master. Itu ternyata mertua Helen Lee di atas atau 3 atas, berarti itu adalah leader kita. Tapi dia mengaku waktu suaminya menjadi Star Master juga, dia betting. Akhirnya suaminya udah meninggal, dia 2 dapat. Satu adalah posisi atomi, satu adalah utang. Karena dia bulan pertama betting kan, akhirnya dia memang komisinya memang udah lumayan tinggi, tapi bayar utang juga lumayan juga. Akhirnya dia pertamanya dia tidak tahu atomi karena dia bukan proses dari sales master, dia langsung star master. Akhirnya dia pertamanya dia melakukan ikutin dia. Setelah dia itu orang-orang yang ikutin suami itu enggak, mereka meninggalkan atomi juga. Sampai Sarwono Master pun mereka ini akhirnya ibu itu kerja keras. Makanya 1, 2, 3 sampai Mr. Lee, kemudian Top Center. Nanti saya izin, nanti saya Mr. Ibu Son Jiang itu yang leader kita, saya mau undang grup yang meeting ini. Kemudian saya satu target. Nanti meeting ini mau undang Kim Yeon-suk. Tahu Kim Yeon-suk? Siapa itu? Imperial, Pak. Ya, Imperial. Saya itu juga saya kalau mau kejar-kejar, saya mau pingin undang dia juga. Sampai Idogu pun saya mau nanti kalau dekat coba mau undang ini. Cuman saya masih malu. Masih grup kita itu meeting pun tidak menjadi 100 lebih dan leader-leader nggak ikut semua. Ayo kita semuanya jangan undang yang hebat itu, tapi lebih dahulu kita lebih kuat dulu, lebih dahulu kita naik dulu, lebih dahulu kita grup kita itu number one itu bukan betting number one, bukan yang luar biasa. Number one itu adalah ace team. Itu number one itu adalah kita walaupun nggak betting pun kita nggak melakukan sesuatu yang cara sendiri pun kita betul-betul mengikuti sistem atomi adalah kita sukses atomi Indonesia. Dan saya harap oke, mereka udah sampai Star Masternya, mereka silakan betting apa nggak tahu, tapi saya harap Indonesia pertama Royal Master, Indonesia pertama Imperial Master harus grup dari kita. Itu yang perlu doa saya. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Saya live dulu ya, saya harus pergi ke Daya, udah istri saya sama Daya udah pergi, saya juga harus ikut. Oke Pak. Ya, oke, terima kasih ya. Saya Thank you, Pak. mungkin bulan depan Ya. nanti saya undang Helen juga, beberapa orang Jihyun sama yang tadi yang itu melakukan itu saya nanti usahakan saya akan undang. Karena tinggal di Korea lebih gampang saya cari-cari speaker. Oke Pak, sebelum Bapak pergi kita foto dulu ya. Ya, Yuk, oke. Yuk, Ya, foto dulu, ya. yuk. Aduh, Ibu Ria kelihatan muda banget. Dong, deketnya Pak Boas muda terus, Pak. Yuk, Pak Bos, siapa yang foto saya? Ya. Oke, ya. yuk. Semuanya ada 3 halaman. Bentar, ini masih tunggu ada yang buka dulu sebagian. Oke, yuk. Oke, halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Dan halaman ketiga. Ya, oke. Udah, Pak Timo. Artinya Oke, sekarang ya. penghasilan 1 bulan 1 yang akan datang menjadi 2 yang Imperial Master. Ya, oke. Oke. Ya, thank you Pak Timo. Thank you. Saya keluar dulu ya. Ya. Saya mau nambahin ya dari sharingnya Pak Timo tadi. Yang di-sharingin Pak Timo itu sih sebenarnya
sederhana. Bahkan mungkin kita ini nggak ada Pak Timo, jadi kita ngomong belak-belakan ya. Kadang beberapa orang bosenin gitu ya. Pak Timo tuh ngomongnya gitu lagi gitu. Tiap ngomong pasti diulang lagi. Juga mikirnya dulu begitu gitu. Tiap telepon saya yang diomongin sama 133 gitu. 133. Terus ngomonginnya di Atomi ada berapa level gitu. Saya udah berapa kali ditanyain itu kan. 7, salah. Jadi selalu urutannya itu yang tadi jawabannya ke Pak Timo tadi 27 gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang Pak Timo omongin itu, saya sampai belajar memamah biak seperti sapi ya. Saya kunyah pelan-pelan gitu. Saya berusaha ngerti. Dalam prakteknya itu benar gitu ya. Jadi memang yang diajarin tuh simple, tapi menuntut konsisten. Bagaimana kita dalam satu hari usahakan bisa kontak 3 orang, dan orang itu dalam 3 bulan kita follow up terus. Terus orang-orang yang kita follow up itu, kita catat produk apa yang mereka sudah pakai. Nah, saya sebenarnya juga melakukan ini ke beberapa orang. Tapi ada yang orangnya nurut, ada yang tidak. Nah, kalau yang nurut ini tadi contohnya Rakel gitu ya, karena Rakel ini rumahnya juga nggak jauh dengan saya setiap hari pasti telepon Rakel. Itu pasti, dan kalau saya nggak telepon, Rakel juga pasti telepon. Dan ternyata Rakel melakukan hal yang sama. Dia tiap hari kontak 3 orang, dan tiap-tiap orang diarahkan untuk belanja. Rakel mengcopy yang saya lakukan. Saya itu punya buku besar. Jadi ini lucu, dengan timnya Rakel tiba-tiba pada pegangan buku besar gitu, kayak buku dokter pasien gitu ya. Nyatetin produk apa yang dipakai member gitu. Nah, ini ternyata bisa gitu. Dan untuk melakukan ini kan nggak perlu orang yang pendidikan tinggi ya, nggak perlu kuliah sebenarnya. Saya sering ngobrol sama Rakel begini. Rakel, menurut saya kerjaan paling gampang itu di Atomi. Orang nggak perlu lulusan S1, tapi bisa income sebulan 25 jutaan gitu. Kita lulus S1 juga belum tentu. Kerja setahun dapat income 25 juta. Mungkin kita kerja 3 tahun pun belum tentu kalau lulusan S1 fresh graduate bisa income 25 juta ya, income-nya auto SM. Tapi di Atomi kalau kita kerjakan dengan tekun, 6 bulan, 8 bulan bisa income 25 juta. Ini kerjaan paling gampang gitu ya, nggak perlu berangkat pagi pulang malam, nggak perlu modal yang gimana. Kalau kita berbisnis, kita pun pasti perlu modal untuk dapat income seperti itu. Ini modalnya nggak ada gitu. Modalnya itu adalah diri kita dibuat cantik, diri kita dibuat sehat, diri kita dibuat punya banyak teman, masih dapat bonus. Itu hebatnya Atomi gitu. Jadi saya bilang, semakin direnungkan, Atomi ini tuh luar biasa banget gitu. Memang ada proses yang harus dilalui dan ada kesulitan-kesulitan yang kadang kita hadapi. Tapi kalau kita lihat hasilnya, kesulitan itu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Kayak ibu melahirkan anak ya. Ketika anak itu lahir gitu ya, proses melahirkan yang menyakitkan itu rasanya nothing gitu, karena kita dapat sesuatu yang begitu berharga. Nah, itu yang saya rasa dengan Atomi ya. Jadi kalau hari-hari begini, apalagi ketika orang susah cari kerjaan, bisnis yang sudah mapan saja bisa drop, kenapa nggak kita garap Atomi ini dengan sungguh-sungguh ya? Ini satu yang hebat gitu. Kita mandi aja investasi, dan itu investasinya nggak cuma di diri kita. Bahkan di Atomi ini pembelanjaan kita bisa investasi di hidup seseorang gitu. Terserah orang itu nantinya dia mau memanfaatkan investasi yang kita sudah berikan atau tidak gitu ya, tapi setidaknya kita sudah invest di hidup seseorang sehingga orang itu punya peluang untuk bisa sukses gitu. Ini hebatnya Atomi. Nah, terus tadi Pak Timo cerita ya tentang kita ini kalau mau sukses di Atomi, setiap kita harus mencetak 1 orang yang seperti kita di kiri dan di kanan. Itu betul ya. Jadi itu yang saya mulai pikirkan. Bagaimana kalau misalnya teman-teman di sini ini kan sudah banyak yang mulai udah SM ya. Kalau kita sudah SM, kita harus bisa mencetak 1 SM di kiri, 1 SM di kanan. Misalnya Bu Lili Sumawi udah SM. Harus bisa punya minimal
1 SM di kanan. Itu misalnya di kiri sudah ada ya, kita cari SM di kanan. Kenapa? Karena kalau kita dari SM mau DM, tiba-tiba kita harus cari 2 SM, itu susah. Ujung-ujungnya pasti betting gitu ya. Tapi kalau kita melalui proses, ketika kita sudah SM, target kita harus ada 1 SM muncul di kaki kiri kanan kita. Itu lebih mudah dicapai. Dan itu benar gitu ya. Itu kita fokusnya hanya step by step. Jangan 2 step langsung kita kerjakan bersama-sama. Jadi kalau kita yang sudah SM, kita targetnya harus memiliki 1 SM di kiri, 1 SM di kanan. Kalau kita DM, kita harus punya 1 DM di kiri, 1 DM di kanan. Gimana kita punya 1 DM di kiri, 1 DM di kanan kalau kita belum pernah membuat 1 SM di kiri, 1 SM di kanan. Dan paling enak gitu ya, kalau SM itu adalah orang yang memang kita pribadi rekrut. Jadi orang yang kita sponsori. Karena kita punya kedekatan dan kita bisa coaching hati ke hati. Kalau SM di kiri kanan kita itu adalah SM yang hasil rekrutan upline kita, menurut saya itu saya belum puas. Boleh itu sebagai bonus ya, untuk menopang posisi kita. Tapi kalau kita mau auto, kita harus mencetak memang benar-benar SM di kiri dan SM di kanan itu orang dari line kita, yang memang kita rutin lakukan coaching sendiri. Itu ada kepuasan dan itu lebih kokoh, karena kita bisa kerjasamanya bagus. Ya, jadi itu yang aku tadi tangkap dari Pak Timo tentang melakukan 1-3-3, terus kalau kita sudah posisi kita apapun, kita punya 1 orang yang sama di kiri dan di kanan. Dan satu lagi, tentang kalau toh kita misalnya, seandainya kita sudah mencapai 1 peringkat tertentu, kita mencapai peringkat diamond. Kalau kita sesudah diamond itu, kita kan perlu mempertahankan posisi ya. Turun-turun pun kita harus masih di auto SM. Ya, itu artinya posisi kita memang beneran karena proses, bukan betting. Seorang diamond, seandainya sesepi apapun, posisinya masih harus auto SM. Ya, makanya kami bersyukur dan kami juga terus berdoa ya, kalau kami dipercaya jadi Sharon Rose, minimal melorot-melorot pun masih auto DM. Dan itu kami bersyukur sampai sekarang masih terjadi seperti itu, dan itu kami tetap terapkan, ajarkan ke tim ke bawah. Bagi yang sudah SM, melorot-melorot pun harus pertahanan SM. Ya, masih SM yang diupayakan. Jadi poinnya pas 2,5 juta gitu ya. Jadi usahakan kalau kita itu dalam kondisi drop, masih turunnya 1 level. Jangan turunnya lompatnya jauh. Itu menunjukkan kita benar-benar auto. Jangan buru-buru ngejar mastership, karena mastership itu kalau kita keburu ngejar mastership itu nanti banyak korban sesudahnya. Lebih baik santai tapi gerak. Jangan santai nggak gerak ya, santai tapi konsisten gerak. Itu nanti teman-teman bisa melihat hasilnya ya. Jadi ini saya sharing untuk tim saya, banyak yang hadir, juga untuk tim teman-teman yang dari Bandung juga ya. Kita pasti bisa sukses ya teman-teman. Kita nggak perlu silau dengan peringkat, tapi lebih baik kita mengikuti proses, karena itu lebih baik meskipun mencapai mastership-nya agak lama, tapi konstan ya. Itu menurut saya lebih bagus. Itu yang kami pelajari, yaitu yang saya bisa sharingkan siang ini. Terima kasih. Ya, Ika, ayo Ika, sharing dong Ika juga nih. Udah lama aku nggak dengar suaranya Ika. Minggu lalu Ika nggak ada, aku cari-cari. Ika. Aduh, Buria lihat aja nih. Lihat dong. Sharing apa ya? Bener sih. Kadang-kadang ya sharingnya tentang bisnis itu ya seperti itu terus ya. Sebenarnya memang ya, tapi untuk melakukannya ini nggak mudah sih ya. Gitu. Teorinya mungkin tahu. Ya kayak saya juga, kayak Buria bilang ya. Walaupun sudah auto SM, tapi auto SM-nya masih banyaknya maintenance gitu ya, masih banyaknya maintenance. Tapi ya kalau dipikir pengen
Sharon Roastmaster pengen nggak? Ya pengen gitu ya. Tapi kan kalau memang timnya sendiri belum siap gitu ya, ya kita harus persiapkan dulu karena fokusnya udah bukan saya yang naik ya, gitu. Tapi memang tim ini harus menduplikasi. Ya pengennya tim ini justru harus bisa auto SM ya. Saya nyontoh Buria lah ya. Buria udah contoh paling nyata gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya mempersiapkan tim dengan ini memang mungkin kadang-kadang rasanya seperti apa? Kita mundur ya kayaknya gitu. Kurang kenceng gitu ya karena timnya kayaknya belum bisa dibawa lari gitu. Tapi itu kan posisi hari ini ya. Tuh. Jadi saya sih teman-teman belajar gitu ya. Melihatnya bukan hari ini, tapi yang namanya membangun bisnis di Atomi ini adalah nantinya gitu ya. Gitu. Kalau hari ini kita bisa sih mau lari sendiri juga gitu ya. Tapi percuma gitu ya. Kayak Bu Ria tadi bilang, posisi siaran terus tapi penghasilannya jauh gitu di bawah, ya buat apa juga ya gitu. Karena kita kan hidupnya bukan karena mastership gitu, tapi karena income yang memang yang memang nyata ya setiap periodenya, setiap bulannya. Jadi memang waktu saya jalanin si bisnis Atomi ini, dulu saya pikir kan hanya sekedar bisnis MLM biasa gitu ya. Kita jalan pakai produk sih udah pasti oke dan sebagainya. Tapi ternyata seperti ilustrasi membangun pipa ya gitu. Ya jadi kalau ingat-ingat lagi gitu, mungkin kita kalau dilihat orang, udahlah lu ngapain sih kerja-kerja Atomi gitu, duitnya juga lama lah, duitnya juga nggak segede saya lah, kadang-kadang begitu ya. Ya tapi saya seperti si orang yang ngebangun pipa lah ya gitu, nggak apa-apa lah gitu, saya susah payah gitu. Tapi suatu saat ada waktunya saya menikmati, ya begitu. Jadi itu yang saya juga berusaha duplikasi ke bawah bahwa bukan hari ini yang kita lihat gitu ya, tapi visinya bisnis Atom ini luar biasa gitu. Kalau ngomong kadang-kadang pengen nggak ya nyantai, pengen sih ya nonton drakor gitu. Wah pengen banget gitu ya kalau lihat, apalagi kalau udah dibahas di grup ibu-ibu arisan gitu ya. Drakor ini waduh keren banget, ini keren banget ya. Aduh saya mah nggak tahu gitu ya, belum nonton gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi ya saya kadang-kadang bilang sih ke diri saya sendiri gitu, tenang aja lah Kak, nanti juga ada waktunya gitu. Ada waktunya saya bisa menikmati bagian itu. Tapi saat saya menikmati bagian itu, uangnya udah datang gitu ya. Kita tidur, kita duduk nonton drakor gitu ya, itu uangnya udah mengalir gitu. Jadi maksudnya ya kita memang bagian saya hari ini masih kerja ya. Memang kan posisinya juga disebutnya sales master gitu ya. Ya memang kita masih membangun, mencari konsumen gitu. Nanti saat kita diamond master ya itu udah menjadi leader gitu. Ya kita punya PR lagi di bawah gitu kan. Jadi belum selesai gitu. Kadang orang yang nggak ngerti kan, oh enak ya Kak, udah diamond ya. Wah kayaknya udah, wah enak banget lah kayaknya lihat lu ya. Aduh belum apa-apa kali ya gitu. Ini masih berjuang gitu, masih berjuang, masih panjang gitu. Tapi nanti ada masanya lah saya bisa menikmati bagian saya gitu, kayak gitu. Dan saya senang banget seperti pernah di sharing sama TTA ya, waktu listen pernah panggil ya, bahwa ya enak senangnya di bisnis ini tuh selama ini kan saya bisnis garment ya gitu. Jadi selama ini ya saya jadi bos gitu ya. Saya kalau saya untung juga yang untung saya sendiri gitu ya. Kalau di bisnis Atomi ini saya senang kalau melihat banyak orang juga mendapatkan income walaupun masih bertahap ya berjalan gitu. Tapi saya yakin mereka akan terus maju gitu, akan terus membesar gitu ya income-nya gitu di sini. Dan itu juga satu kepuasan di hati ya bahwa oh berkat saya itu saya ada di sini, kalian juga akan ada di sini, saya di sini, kalian juga akan ada di sini gitu. Jadi bukan cuma saya yang naik sendiri, orang lain terserah ya. Kalau bisa ya sekecil mungkinnya terserah lah. Yang penting saya untung di sini kan nggak bisa gitu ya. Dan itu juga kalau kita berjalan seperti ngelihat, saya mungkin levelnya belum seperti Bu Ria ya. Saya masih ngelihat 1-2 orang di kanan kiri saya menjadi SM gitu ya. Perjuangannya gitu ya. Itu satu apa ya? Mungkin dia yang nyampe SM, saya yang terharu gitu ya. Kok bisa gitu ya, bukan dengan kekuatan kita gitu ya, tapi jalan itu ada gitu. Setiap kali tuh
memang kalau kadang-kadang kalau ini sayangnya juga ada ya rasa, "Aduh, bisa nggak ya gitu ya. Tapi pada praknya jalan dari Tuhan itu terbuka terus gitu ya. Dan kalau udah jadi, kayak Bu Ria bilang itu, aduh kayaknya plong banget gitu ya. Ternyata bisa gitu. Nah itu memang puas banget sih. Walaupun mungkin belum banyak di kanan kiri saya yang SM yang saya dampingi gitu ya. Tapi saya yakin sih akan makin banyak kalau cara kita udah benar, jalan kita udah benar, ini tuh peluang terbuka lebar banget. Itu aja sih paling Bu Ria. Thank you. Thank you Ika buat sharingnya. Jangan takut Kak, kamu nggak pernah nonton drakor. Karena nanti suatu hari kamu ganti yang ditonton, kamu bintang filmnya gitu ya Kak ya. Kamu Main sendiri ya Bu Ria. kamu pemeran utamanya. Karena kamu sama aku juga sama, nggak pernah nonton. Aku ditonton TV sering Kak, tapi nggak pernah nonton TV. Karena tidur kalau di depan TV. Iya. Ya, thank you ya. Ada yang mau sharing lagi? Aku lihat Cilisen lagi somewhere nih hijau-hijau, backgroundnya lain nih lagi traveling di mana? Boleh nih ada yang bisa di-sharingkan Cilisen? Ya, Ci. Ya, lagi di luar, nggak lagi di rumah. Suara saya jelas ya? Jelas, Ya, jelas. bagus. Iya. Ini keren banget ya, teman-teman. Pokoknya jangan nggak hadir deh kalau di Zoom S Global Mercy, karena ini keluarga kita sendiri ya. Jadi siapapun yang lemes Pak Timo hari ini berapi-api banget ya. Jadi itu tuh ketransfer ke kita. Langsung wah semangat gitu ya. Dengan sharingnya teman-teman leader, terus udah gitu dengan kita langsung refleks di apa sih katanya pokoknya jadi introspeksi, mungkinnya introspeksi ke diri sendiri. Kita udah segimana, benar itu kuncinya di konsistensi. Terus kita leader tuh nggak boleh kita sampai lemes, walaupun situasi kayak gimana tetap aja leader itu harus cari api terus, leader itu harus semangat terus, nggak boleh ketularan. Dan kemarin saya dapat tips ya, maksudnya kebetulan dari si Atomy Journey itu ya, si Pak Junaidi Zubir tuh ngomong, banyak konseling dengan upline leader kita gitu, jangan ke tetangga maksudnya gitu ya. Itu tuh, oh iya ya benar ya, itu karena kalau di Atomy itu kan leader kita kan kayak orang tua ya, kayak ibu ke anak gitu. Jadi yang paling tahu kondisi kita itu benar-benar upline leader kita. Jangan misalnya kita banyak konselingnya dengan mungkin di luar Global Mercy atau gimana gitu ya. Mereka bisa memberikan saran, kita bisa belajar dari mereka, tapi nasihat terbaik pasti dari orang tua kita sendiri. Terus udah gitu tips yang kemarin dia bagiin juga, jangan kasih minum ke kuda yang tidak haus. Itu nempel banget ya buat di saya, mungkin buat di beberapa teman juga begitu. Jadi kalau misalnya di tim kita ada yang kelihatannya nggak haus, kita habis-habisin energi buat mereka, lebih baik kita beralih ke kuda yang haus istilahnya ya. Kita cari teman-teman kita yang rajin datang ke meeting. Ini udah salah satu tolok ukur gitu. Kita cek teman-teman kita yang di-share link itu yang hadir siapa. Nah, itu udah calon-calon leader karena mereka adalah kuda yang haus, kuda yang cari minum sendiri. Tinggal kita lebih mengarahkan mereka, fokus kepada mereka, merekalah yang akan lebih cepat jadi. Itu aja mungkin sedikit dari saya, Ria. Pokoknya tetap semangat semuanya, gitu. Ya, Cilisen, kita di sini semua kuda yang haus dan kuda yang liar. Iya, setuju. Iya dong, harus haus dan liar supaya haus terus. Kalau nggak liar nggak cepet haus gitu. Oh, jadi harus liar ya supaya haus ya. Iya dong. Iya. Oke, ya Ci Lili Sumawi ini mau sharing nih, Bu Lili nih banyak juga nih hal-hal yang bisa dibagikan dalam perjalanannya ya. Waduh, ya kalau saya tadi terlambat ya masuknya ya karena ada
ada tugas. Tapi tadi sudah dijelasin sama Ibu Ria ya. Jadi saya lebih, kalau di grup saya memang masih banyak lebih ke arah konsumen ya, maksudnya customer ya. Baru sebagai customer kalau saya pilih-pilih gitu ya. Jadi pasti harus membimbing, harus memulai lagi step-step untuk memilah-milah supaya bisa mendapatkan yang mana yang termasuk kuda yang haus. Nah itu ada beberapa sih sudah, cuman ya dari pihak saya sendiri juga masih banyak yang harus diperbaiki ya. Jadi ya mudah-mudahan bermula dari saya, terus saya bisa membimbing juga dan mencari kuda-kuda yang haus itu supaya ada perubahan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan PR-nya. Itu, Bu Ria. Ya, terima kasih Cik Lili buat sharingnya. Ya, kita semua pada masih punya PR sendiri-sendiri ya, tapi pasti akan sampai. Nah, teman-teman, saya itu juga pernah berpikir ya, kita ini kan sering mengisi buku lab skenario gitu kan. Di lab skenario kita ini kan kita nulisnya biasanya cukup apa ya, impiannya tuh banyak yang impian jangka jauh gitu ya. Misalnya kepengen membangun rumah, kepengen membeli mobil, kepengen yang lain-lain. Itu memang bagus ya, kita mengisi lab skenario seperti itu untuk arah kompas kemana kita mau capai. Tapi menurut saya, definisi sukses itu adalah kita perlu membuat lab skenario jangka pendek yang pendek-pendek, kecil-kecil gitu ya. Jadi jangan merasa kalau impian kita misalnya saya kepengen jadi apa? Auto SM gitu ya, semua mengidolakan mau jadi auto SM. Itu memang arah kompas yang memang perlu dituju, dicapai. Tapi sebelum mencapai ke situ, kita juga harus memiliki goal-goal jangka pendek gitu. Jadi sebelum kita auto SM artinya posisi kita dalam 2 minggu bisa 2.500.000, 2.500.000 ya, seperti itu auto SM dan itu terjadi dengan sendirinya. Tetapi buat kita menuju ke sana, kita pasti akan melewati titik pertengahan. Jadi, teman-teman juga yang ingin mencapai auto SM bisa membuat goal-goal jangka pendek. Misalnya, dalam 2 minggu saya mau bisa pairing 1.200.000, 1.200.000. Itu artinya sudah setengah perjalanan menuju auto SM ya. Jadi dalam 2 minggu minimal bisa bonusan 4 kali. Nah, membuat goal seperti ini juga penting ya teman-teman ya. Jadi ini pun adalah satu kesuksesan menurut saya ya. Jadi sukses itu tidak selalu ketika kita menerima PIN. Sukses tidak selalu ketika kita bisa mengganti mobil baru, menempati rumah baru, berdonasi sekian juta per bulan. Tapi sukses itu juga adalah ketika kita bisa bergerak dari tempat di mana kita sekarang berada menuju ke satu step lagi sebelum mencapai yang benar-benar kita tuju. Jadi teman-teman jangan merasa down ketika kok masih nggak capek-capek auto SM gitu. Mulailah bersahabat dengan diri sendiri ya, memberi kelonggaran tetapi bukan berarti tidak mengerjakan sesuatu gitu ya. Kalau mungkin sehari kita punya target mau kontak 3 orang. Tapi kalau gagal 3 orang, lebih baik 1 orang pun kita kerjakan. Itu pun menurut saya sudah suatu kesuksesan. Suatu kegagalan kalau kita tidak mengontak siapapun. Tapi kalau kita masih berhasil mengontak 1 orang, itu sudah suatu keberhasilan. Suatu keberhasilan ketika kita yang biasanya belum stabil, pairing bonusnya dalam 2 minggu, kadang sekali, kadang nggak pairing dalam 2 minggu. Nah, kita buat goal aja, saya mau dalam 2 minggu bisa pairing 4 kali. Artinya seminggu saya mau pairing 2 kali. Ya, jadi 3 hari sekali saya mau terjadi pairing. Itu kalau kita bisa breakdown
target kita dengan jangka pendek seperti itu, pasti Anda akan mudah untuk mencapai auto SM seperti yang kita semua inginkan. Ya, jadi auto SM itu tidak setinggi langit yang kita bayangkan. Ketika kita bisa mengerjakannya step by step, pasti akan tercapai, ya. Jadi buat teman-teman yang ingin auto SM, coba pikirkan ada orang di kiri kanan Anda yang dalam 2 minggu itu teman di kiri kanan Anda sudah bisa pairing 1,2, 1,2. PV akumulasinya ya 1,2 juta di kiri, 1,2 juta di kanan. Ketika di kiri kanan kita ada orang seperti itu artinya Anda sudah auto SM loh, ya, tanpa Anda rasakan, ya, karena udah nyaris ya mendekati auto SM. Jadi mulai pikirkan kesuksesan partner Anda, partner kita. Ketika kita memikirkan kesuksesan orang di kiri kanan kita pasti akan sukses. Kalau kita hanya ingin auto SM berdasarkan kepentingan poin kita pribadi, itu kiri kanan kita kadang-kadang kita sudah ukur atau kita sudah takar kesuksesan mereka. Tapi sukseskan semaksimal mungkin partner kiri kanan kita. Kita pasti akan ikut sukses, ya, karena kalau kita hanya mengukur dari sudut pandang kita puas ketika mencapai sudah auto SM, tiap bulan juga akan hanya sampai segitu terus, 2,5 juta berhenti. Ada orang lain belanja, geser deh bulan periode depan gitu, ya. Kita harus melihat dari sudut kepentingan partner bisnis kita. Semakin banyak partner bisnis kita yang kita sukseskan, pasti kita akan lebih cepat sukses, ya. Itu juga yang saya mau sharingkan karena itu yang saya rasakan sekarang. Dulu di awal-awal saya rasanya nggak rela kalau ngelihat poin nge-flash, karena bisa digeser-geser, saya bisa pairing lagi gitu. Tapi semakin kesini saya melihat semakin banyak poin nge-flash, ternyata poin saya tambah banyak gitu, ya, dan tim saya tambah semangat. Jadi kalau kita melihat ada poin nge-flash kiri kanan memang mereka belanja, partner kita belanja, ikutin saja, ya, jangan kita yang ngerem. Karena dengan begitu auto SM-nya lebih cepat. Ya, itu ya tambahannya. Ya, silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Yuk, ini acara dari kita untuk saling menyemangati, ya. Ya, kalau menurut saya, cara yang paling cepat untuk bisa mencapai auto SM itu ajarkan kepada member-member teman-teman semua, ya, untuk bisa belanja sendiri. Itu sudah paling cepat, ya, karena ketika mereka bisa belanja sendiri, maka PV-nya itu akan liar. Artinya kita nggak bisa kontrol, ya, sudah bisa bisa nambah-nambah dengan sendirinya, ya, akan terjadi flashing akan terjadi, itu seru banget gitu, ya. Jadi dengan member-member kita bisa belanja sendiri, itu artinya kita sudah harus siap-siap untuk menjadi auto SM, ya. Jadi jangan tahan atau jangan tidak mengajarkan kepada member-member kita untuk bisa belanja sendiri, ya. Kadang ada yang begitu sengaja, memang sengaja ini nggak diajarin, itu nggak diajarin, nanti belanja-belanjanya PV-nya diatur gitu, ya, untuk supaya bisa pairing terus gitu, ya, dipas-pasin terus, ya. Itu ada juga yang seperti itu, ya. Tapi kalau seperti itu akan terhambat, perkembangan teman-teman semua akan terhambat, ya. Jadi ajarkan sebisa-bisanya member-member Anda semua itu bisa belanja sendiri. Udah, itu menurut saya sih formula yang paling tepat, ya, untuk kita bisa menjadi auto SM cepat. Ya, oke, teman-teman semua, saya rasa ini sudah 4:30 lebih. Saya rasa cukup, ya. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini, dan besok kita akan bersama-sama mendengarkan, ya, sharing mengenai produk. Jadi besok
leader kita dari Solo ya akan berbagi mengenai beberapa produk Atomi ya. Jadi nanti saya akan share kepada teman-teman semua besok pagi linknya ya. Nanti teman-teman bisa bertemu kembali besok sore jam 3 ya. Oke, saya rasa itu teman-teman semua. Terima kasih sudah berpartisipasi, sudah sharing ya, dan teman-teman semua yang sudah hadir di acara kita pada sore hari ini. Yuk, sebelum mengakhiri kita akan mengucapkan sekali lagi moto perusahaan ya. Mohon dibuka semua mic-nya. Yuk kita ucapkan bersama-sama moto perusahaan.